di situ Kang gitu kan. Kenapa emang gitu kan? Saya sih dengar dari orang situ gitu kan. Karena di situ ada orang yang pernah mancing di situ meninggal. Seminggu setelahnya baru ditemukan. Yang Kang Aceng suruh bawain ikan ini 10 ekor ini, ada 1 ekor yang ngedip, ngomongnya gitu. Kalau misalnya terjadi apa-apa saya nggak mau ikut campur gitu, saya angkat tangan ya gitu. Mungkin itu ikan rezeki gitu kan, biar kita tambah semangat gitu di bisnis usaha warung ini gitu kan. Kita janjian sama cewek deket kandang ayam. Ya udah saya datang gitu. Saya begituan di kandang ayam itu kan. Istri saya ngeliat langsung teriak, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Aceng. Aduh Bang Aceng, gimana nih Bang Aceng kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Aceng nih. Siap. Oke. Nah, tapi sebelum Bang Aceng menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Aceng. Udah meluangkan waktunya datang ke sini ya kan. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Aceng, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang Aceng ya? Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang Aceng. Katanya Bang Aceng ini punya pengalaman yang dimana dulu menganut pesugihan, ya warung makan pesugihan yang dimana kalau tidak melakukan berhubungan badan, ya resikonya fatal, kayak gitu ya. Oke, ini penasaran sih warung makannya seperti apa, terus kemudian kok bisa Bang Aceng ini sampai ngelakuin ritual terlarang atau ritual pesugihan, terus kemudian dampaknya seperti apa dan sampai kayak akhirnya ini Bang Aceng ini bertobat dengan kegiatan itu Bang ya. Oke, ini penasaran sih. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Aceng ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Nah, karena berhubung Bang Aceng pakai topeng, jadi saya aja nih yang ngopi, ya gak Bang Aceng? Oke, udah siap nih Bang Aceng buat ceritain ke teman-teman saya? Siap. Oke, langsung aja kita siap. Jadi di awal ini di tahun 2016 gitu, saya disclaimer dulu nih Bang, saya sebenarnya bukan asli turunan Jawa Barat gitu. Saya lahir di Jakarta, berhubung namanya kita nyari peruntungan, ya udah kita ikutlah ke Bini nih gitu untuk tinggal di daerah sana gitu sama keluarga, berhubung keluarga saya, ayah saya sakit gitu kan. Ya udahlah, kita untuk menghirup udara segar gitu. Ya udah kita gunung-gunung nyari tanah di daerah sana gitu, di daerah Jawa Barat gitu kan. Nah, udah tuh setelah itu kita membangun rumah nih Bang. Pertama ngebangun rumah mertua dulu nih kan, sambil kita nyari tanah juga nih gitu kan. Orang tua
Nah dapatlah tanah sekian 2100 meter gitu. Cuman yang tanah daratnya 900, tanah jurang 1200 gitu kan. Ya udah kita bangun kandang ayam di tanah darat sama di tanah jurang ini. Nah di bawahnya ini ikan lele bang gitu. Kita bangun kandang ayam atas sama bawah, atas khusus ayam-ayam kampung gitu. Nah yang di ini ayam broiler gitu. Nah kita untuk mencari tambahan kita buka juga nih usaha warung makan kecil-kecilan lah gitu di rumah gitu. Nah setelah itu setiap harinya kita emang bolak-balik mulu nih dari rumah ke kandang ayam gitu. Kita beresin sekitar berapa jam gitu, 2 jam 3 jam kita balik untuk membantu orang bini gitu kan, membantu istri untuk jaga-jaga warung dah gitu kan. Hari Selasa sore gitu kan, alhamdulillah nih kerjaan udah selesai nih. Kita aurin padi kasar gitu bekas buat kandang ayam di atas gitu kan, soalnya buat tanaman juga nih gitu. Nah setelah itu udah kayak gitu udah selesai, kita balik ke rumah, tongkrong dari rumah dah, nongkrong sambil kipas-kipasan ngopi gitu kan. Nah istri ngomong, ya kok nggak sholat dulu gitu kan, tak dulu ngadem dulu mah gitu kan. Nah kita ngadem makan pisang goreng ya, enak banget kan gitu kan. Nah keesokan harinya kita rutinitas sehari-hari kak. Rutinitas sehari-harinya itu ya biasalah jam pagi kita ke kandang dulu, ngasih makan ayam, terus ngangkat kayak bekas-bekas padi gitu kan, kayak gabah kasar kita angkut gitu, kita ganti baru nih. Karena kenapa, kalau kita nggak ganti itu amoniak bakal naik gitu kan. Ya udah kita ganti baru. Nah setelah itu udah kerjaan di kandang ini udah selesai, kita baliklah ke warung nih. Itu sekitar pukul jam 9 sampai jam malam nih buka rutinitasnya untuk buka warung ini. Pertama yang jaga istri di warung itu kan. Nah ya udah kita pulang, kita ngebantuin istri. Namanya di desa kan ya ala kadarnya, menu-menunya paling orek, terus gorengan, terus ayam. Kalau ayam kita ngambil dari kandang gitu kan, terus lele ada juga gitu kan. Ya udah kita layanin beberapa pelanggan, namanya kadang laris, kadang habis gitu kan. Ya udah tuh pokoknya kita biasa namanya ngisi nasi itu 5 liter. Singkat cerita teman saya datang, kita lagi ngelayanin, teman saya datang untuk ngajakin mancing gitu kan. Berhubung saya nggak pernah namanya mancing gitu kan, ya udahlah iseng-iseng berhadiah nih gitu kan. Ya udah temen ngajakin kita ngobrol aja dulu nih, ya udah masuk gitu kan, masuk nongkrong dulu sini gitu kan. Kita bilang ke istri, bikinin ini mah kopi buat nih anak 2, namanya Mang Beben sama Mang Denny gitu, kita sebut aja nama gitu kan. Ya udah kita ngobrol ngalor ngidul, Kang Mang Aceng mancing yuk. Wah saya nggak bisa mancing, saya nggak bisa mancing lah, nggak bisa mancing. Iya saya nggak biasa gitu, nggak biasa mancing. Ya udah ikut aja gitu, mumpung ada ini saya yang traktir dah gitu kan, buat bayar di Galatama gitu kan. Ya kalau bayar mah saya nggak ada duit gitu kan. Gimana, saya lagi tuh pernah nanya sama tetangga sekitar nih gitu kan, ada salah satu danau di situ, cuman kagak ada yang berani untuk masuk ke situ gitu, gak ada yang berani untuk jamah lah ke situ. Cuma nggak jauh dari kandang ayam saya nih, sekitar setengah jam lah. Kalau untuk dari rumah ke kandang ayam kita emang naik motor nih kak, dari rumah ke ayam naik motor setengah jam. Nah dari kandang ayam ke tempat tersebut kita jalan kaki, telusur gitu ke arah ke bawah gitu. Pertama lurus aja, nah pas itu belokan baru turun tuh kiri kanan, pokoknya kita lewatin hutan dah, lewatin hutan turun gitu. Ya gitu udah kayak gitu. Nah setelah itu si Denny ini ngomong, jangan situ Kang gitu. Kenapa emang gitu kan? Saya sih dengar dari orang situ gitu kan, karena di situ ada orang yang pernah mancing di situ meninggal gitu, baru ditemukan seminggu
seminggu setelahnya baru ditemukan. Katanya sih keseret. Nah, kalau saya kan itu nggak begitu percaya sama hal kayak gitu ya Kak. Mungkin dari faktor manusianya gitu, mungkin juga licin kan, banyak blok kan gitu. Waktu hujan apa gimana kita nggak tahu kan. Gitu. Dan cerita kayak gitu udah jangan terlalu percaya sama hal kayak gitu kan gitu. Ya udah mereka berdua pamit gitu. Ya udah Kang, saya pulang dulu gitu. Udah sore kata dia gitu. Ya udah pulang, saya juga pengen ngepanin ayam nih di belakang rumah nih. Bro, di rumah juga saya ngemer ayam juga gitu. Buat ya kecil-kecilan lah, tambah-tambahan di belakang rumah saya ngepanin ayam juga gitu kan. Untuk ngambil telurnya karena kita buka juga nih usaha buat netasin telur di dalam inkubator gitu. Ya udah saya selesai, saya masuk mandi istirahat dah gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama istri nih, itu si Mang Denny yang mau ngapain, mau ngajak mancing gitu. Kamu kan nggak pernah mancing gitu, ya iseng-iseng aja lah gitu, daripada nggak ada kegiatan gitu kan. Mau berangkat jam berapa emang besok? Ya enaknya sih malam gitu, enaknya malam, saya gituin ke istri saya. Nah istri saya ngomong jangan terlalu malam aku takut kata gitu kan. Kadang istri saya saya manggil saya ayah, kadang manggil saya gitu kan. Ya udah tenang aja, itu kan lumayan juga nih daripada kita makanin hasil dari peternakan, kita ngambil lele, kita ngambil ayam gitu kan. Ya iseng-iseng aja lah, siapa tahu namanya dapat yang enak gitu kan. Ya udah diizinin tuh, tapi jam malam ya, jangan sampai jam 1 pulang ya tenang aja saya gitu kan. Ya udah keesokan paginya ya biasalah saya rutinitas sehari-hari, saya membantu istri juga untuk menjaga warung gitu kan. Saya juga bersih-bersihin kandang ya biasa lah setiap hari kan gitu. Nah udah gitu sorenya sekitar jam 5 itu teman saya datang berdua gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kang, tunggu sebentar dulu, masuk aja dulu, saya mau mandi dulu gitu. Dibikinin lah kopi tuh sama istri saya, dibikin kopi, gorengan udah ada, gorengan singkong, makan dah tuh. Kita udah selesai mandi, saya pamit sama istri, Mah, jalan dulu ya gitu. Ya pokoknya jam malam ya pulangnya, biar damai pulang dapat ikan banyak ya. Ya tenang aja selalu gitu kan. Ya udah tuh kita jalan berdua, 2 motor, kita dibonceng gitu, dibonceng sama itu kan, sama teman saya. Setelah itu jalan dah tuh. Nah teman saya ini ngomong, Kang bentar ya, ngapain kita ke pasar dulu gitu. Saya lupa beli buat empanannya katanya. Ya udah kita ke pasar, kita beli ya 5.000 lah, lagi itu kan masih murah gitu. Udah selesai dari pasar kita jalan gitu ya, ngobrol-ngobrol aja lah biasa di motor ya. Nah sampai kandang kita berhenti dulu nih untuk naruh motor gitu kan. Kemana jalannya katanya? Lurus aja, lurus, ntar kita itu aja dan ntar gue kasih tahu dah gitu, pakai bahasa gue ya gitu, ntar gue kasih tahu. Ya udah tuh jalan tuh sama teman saya, jalan. Di perjalanan belum sampai tempat tujuan saya ketemu sama sosok kakeknya itu 150 ya segitu, dengan posisi bongkok, dia lagi gendong ini sulu, kalau kata bahasa sono mah sulu atau kayu bakar gitu kan, gendong. Ditegur sama aki-aki gitu, tegur, Jang balik ke mana, kata orang sono mah ya. Ini teman-teman saya dengan pakai bahasa Sundanya nerangin, saya mau mancing di situ gitu kan. Nah di situ dilarang sama nih aki-aki, entong katanya, jangan mancing di situ, itu tempat terlarang kalau kata kakek-kakek itu kan. Saya mah di belakang aja sambil nyender di pohon albasia gitu. Udah kayak gitu, udah kelar nih. Ini nggak ngubris nih aki-aki nih. Ya udah saya maju, ayo keburu kemalaman gitu. Tak dulu Kang, kenapa sih kayak gitu kan? Ini kita dilarang untuk mancing di situ, kayak gitu. Dah kenapa? Di situ ikannya kan gede-gede, saya gituin kan. Udah jangan dipercaya lah gitu kan. Kalau ada hal-hal yang kagak juga, ibarat kata setan nongol depan gua sungkem kayak gituin, sambil bercanda lah gitu kan. Di rumah juga saya udah ngomong begitu juga ke anak-anak sambil
ketawa ketiwi juga gitu kan. Jangan ngomong sembarangan, kata si Denny nih. Ntar kalau kenapa-napa saya juga yang repot katanya. Udah tenang aja sih, udah tuh kita lanjutin jalan, turunlah ke bawah. Nah posisinya itu danaunya sih lumayan gede kak, kiri kanan tuh pohon bambu sama pohon gede. Ya kalau bisa dibilang kayak pohon beringin lah, tapi bukan pohon beringin gitu. Nah kita udah disambut tuh kak sama suara burung gagak awalnya. Sebelum itu anak-anak ini udah parno kan. Waduh ini bertanda buruk nih gitu kan, karena burung gagak gitu kan. Udah dengar begitu ya udah tenang aja, jangan takut apa gitu. Kita sini mau happy saya gitu kan. Ya udah lanjut jalan tuh sampai di tempat. Ya udah kita ngatur posisi dah. Saya posisinya dekat belakang pohon karena saya nggak enak untuk nongkrong badan begini kan. Jadi maunya nyender mulu gitu kan. Ya udah teman saya sebelah kanan, satu lagi sebelah sana gitu. Ya udah tuh kita mancing. Ingat cerita di situ teman saya pada dapat ikan mulu nih kak nih. Ya saya panas dong nih. Anjir, dia enak-enakan dapat mulu, gua kagak gitu kan. Kalau bahasa kita nih, udah biarin lah gitu. Kita tunggu aja. Sampai dicengin namanya. Mana ikannya kang? Kagak ada gitu. Udah diem rumah enak udah pada dapat gitu kan. Malah dicengin habis sama teman-teman saya. Nah pokoknya kalau nongol nih jin gitu, gue suruh sungkem gituin tuh. Kalau ngomong jangan ini kamana meni kalau kata orang sana mah gitu. Jangan asal ngucap gitu kan. Ya udah tuh kita mancing set. Lemparan pertama alhamdulillah dapat tuh ikan. Kok bisa dibilang kayak ikan gabus gitu kak. Cuman ini beda warnanya gitu, nggak kayak biasa gitu warnanya. Badannya juga gedenya juga beda banget gitu. Ya udah alhamdulillah gue dapat gede segitu kan, ke teman saya gue dapat gede nih gitu. Baru satu kata teman saya begitu kan. Nah udah kita masukin ke ember. Setelah itu habis dapat ikan itu gacor kak, dapat mulu saya gitu. Ya kurang lebih 10 ekor kita dapat. Ya udah habis itu jam 10 lah kita pulang karena bini udah mesen yang terlalu malam kan. Ya udah habis itu kita bilang yuk balik ya, udah malam gitu. Ya udah kita balik. Kang ini ember saya tolong bawain gitu kan. Saya minta tolong ke Bang Denny nih. Ya udah dibawain tuh, saya jalan duluan tuh. Di perjalanan itu emang kita udah disambut dengan hal-hal yang kagak-kagak kak. Kayak suara kayak ketawa cekikikan ada gitu. Terus bau-bauan wangi-wangian juga ada gitu. Jadi itu emang di desa itu emang masih melekat banget dengan hal-hal kayak gitu kak. Ya udah tuh kita jalan duluan. Teman saya bawa ember saya. Nah setelah itu si teman saya ini ngomong nih ke si Udin nih kan. Kang naon katanya. Iya ikan Kang Aceng ini ngedip katanya gitu kan. Bohong kamu katanya. Serius kata teman saya kan. Udah jangan ngomong-ngomong dulu ke Kang Aceng ya katanya. Diem aja gitu. Siap katanya. Ya udah tuh jalan sampai rumah. Kita saking girangnya kan ngomong sama istri. Mah gitu. Apa sih malam-malam teriak-teriak kata istri saya gitu. Yo dapat naon yo gitu kan. Ikan loba yo gitu. Mana dilihat. Wah iya. Ya udah nih bawa ke dapur dah buat besok kita siangin gitu kan. Kita bagi-bagiin lah ke keluarga-keluarga, ke saudara-saudara gitu. Ya udah tuh ditaro. Saya mandi. Malam itu juga saya mandi karena gerah gitu kan. Mandi terus sholat isya gitu kan. Walaupun telat saya sholat, saya duduk di sofa nonton TV lah. Nah, besok paginya disiangin sama istri saya gitu. Ikan pertama aman sampai 9 ekor. Nah terakhir ikan yang saya pancing yang gede ini gitu, disiangin tuh masih begini aja kan, masih gerak. Diketok lah tuh ikan sama istri saya pakai batu, pakai coet, diketok-ketok sampai berdarah, masih gerak juga. Terus sampai istri saya teriak dari dapur, gitu kan. Apa sih teriak-teriak berisik gitu kan. Kadia gerak naon gitu. Ya tingali
ikan masih hidup kene nih. Saya lihat, lah iya itu masih hidup. Terus gimana? Udah taruh aja di ember. Taruh aja tuh yang kita ini dulu dah, yang 9 ekor ini gitu. Kita kasih air tuh ikan di ember, kita kasih air, bener masih gerak aja itu kan. Saya habis kejadian kayak gitu, saya main ke kandang, main ngeliat ini aja ayam saya kan gitu kan. Nah setelah pulang saya istirahat, tiduran di bangku gitu. Pas setelah bangun saya cek ke dapur gitu kan, saya tanya, "Mah, ini ikan kemana?" gitu kan. "Udah saya pindahin," kata istri gitu. "Udah saya pindahin kemana?" "Ke kolam lele di kandang," gitu. Aduh, ini kenapa-napa nggak nih ya? Soalnya kan udah digeprek hidup kan gitu kan. Saya pikirannya udah parno aja lah gitu kan. Bodoh gitu. Biarin aja lah gitu. Gue nggak mau pikiran yang hal-hal kayak gitu, positif thinking aja kan. Udah ditaruh di situ. Nah udah tuh kita istirahat, kita makan ikan yang kita bekas pancing, itu yang udah pancing kita bagi-bagi ke saudara-saudara. Saudara-saudara juga pada seneng kan dapat pancingan saya gitu. Udah makan, set. Kita bantu juga nih istri nih di warung juga, biasa lah bantu istri warung. Nah setelah itu besokan paginya saya ke kandang nih gitu. Saya ke kandang, lah kok ikan lele saya kok pada ngambang, satu pagi, satu siang, satu gitu kan. Nah ini kenapa ini ikan pada ngambang gitu kan. Udah mungkin namanya hujan apa gimana kan, kita nggak tahu kan gitu. Ya udah kita angkutin ikan kita bawa ke rumah untuk kita makan kan. Kalau hal yang dari air ini kan halal untuk dimakan gitu. Ya udah kita makanin aja itu ikan, nggak kita jual gitu, buat diri kita sendiri aja gitu. Nah setelah itu besokan paginya bukan ikan lagi nih kayak yang kejadian pada ngambang, ayam saya pada mati gitu. Dengan mukanya pada biru dari leher sampai muka gitu. Kurang lebih 10 ekor dah udah pada mati tuh, pada tengkurap lah gitu kan. Ya udah kita ambil, nggak kita kubur, cuma kita lemparin aja ke lele. Kita lemparin, emang biasa untuk umpan lele ngebangke ayam ya pelet gitu kan. Karena udah gede-gede udah kita lemparin aja tuh bangke ayam untuk ke ikan ini kan. Ya udah saya nggak berpikir panjang lagi, saya ambil lah tuh ikan gabus saya gitu, saya taruh lagi di ember itu. Aku naon kok ikan ini dibawa lagi ke sini, enggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa, udah taruh aja sini gitu kan di ember. Ya udah tuh kita biasa, kita rutinitas sehari-hari gitu kan, tongkrong gitu. Ya udah besokan harinya kita bantu istri buka kan. Emang kita itu jam 11-an lah, kalau lagi telat-telatnya jam 11 kita buka. Pertama makin yang biasanya kita ngelayanin 5 sampai 10 gitu kan, kok ini kok rame gitu. Pertama kita ngelayanin 1, 2, 3 gitu kan. Alhamdulillah nih gitu. Mungkin emang jam makan siang kan, saya pikirannya gitu kan, jam makan siang kali pada pengennya lari ke kita semua gitu kan. Ya udah kita layanin, kita kasih makan gitu. Ya udah setelah itu kita tinggal dari istri nih, kita main lagi ke kandang gitu kan. Kita main lagi ke kandang, di WA lah sama istri, kak dia gitu kan. Kenapa sih gitu, ini banyak pelanggan gitu, mama keteteran gitu kan. Ya udah kita pulang dah dari kandang, kita pulang. Saya lihat, wah iya bener banyak yang pada pengen mesen. Waduh, kok nggak kayak biasanya gitu, 20 orang ini gimana ini gitu. Ya udah beli lagi beras lah gitu kan, kita masak lagi. Mau gimana, banyak begini pesanannya. Ya udah, yang biasa kita 5 liter habis, ini lebih, paling sekarang 10 liter atau 20 liter lah gitu kita masak. Udah kayak gitu makin sini kok loh makin rame aja nih gitu kan. Nah datanglah, pertama saya lihat kakek-kakek yang negor teman saya ini di ujung kak. Saya lagi udah selesai, udah ngelayanin pelanggan, saya duduk di depan sambil nyender, sambil ngopi, sambil ngerokok kan. Saya ngeliat dah di seberang jalan ada kakek-kakek sambil natap ke warung saya sambil senyum gitu, sambil senyum. Saya lihat, saya tegesin, nah ini kakek-kakek yang waktu kemarin
di tempat pemancingan nih gitu kan. Udah selesai kayak gitu, ya udahlah saya ngambil pusing lah, saya masuk lagi ke dalam kan. Setelah masuk lagi ke dalam, saya keluar udah nggak ada kakek. Mungkin udah jalan kali apa gimana sih, nggak tahu kan gitu. Teman saya lah datang gitu, baru ngomong dia, teman saya ini ngomong cerita ngalung ngidul. Pertama ngomong ya bercanda-bercandaan biasa lah ya, bercandaan langsung menjerumus ke ikan gitu. Kang Aceng, emang nggak ada apa-apa di sini, kenapa sih gitu kan? Iya, kemarin si Denny yang Kang Aceng suruh bawain ikan ini, yang 10 ekor ini, ada 1 ekor yang ngedip, ngomongnya gitu. Tayul itu segitu ya, kayak nggak percaya sama hal kayak gitu kan. Ya udah, kalau Akang nggak percaya mah ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalnya terjadi apa-apa saya nggak mau ikut campur gitu. Saya angkat tangan ya gitu, tenang aja gitu kan, kita positif thinking aja gitu. Mungkin itu ikan rezeki gitu kan, biar kita tambah semangat gitu di bisnis usaha warung ini gitu kan. Ya udah, setelah itu kita, teman-teman saya pada pulang ya sama ketawa-tawa kan, ya udah Kang gitu, terserah Kang lah gitu, sama ketawa. Ya udah saya masuk ke dalam, saya biasa sholat gitu kan. Nah, setelah itu sore ketemu sama ada salah satu pelanggan ini datang ke warung saya gitu, datang untuk beli nasi gitu kan dengan lauk pauknya. Ciri-ciri cewek ini rada pendek, rambut panjang seginilah, masih muda, sekitaran umur 23 atau 25 lah, sekitar umur segitu. Pakai celana jeans untuk beli, ya saya yang layanin gitu. Dia senyum-senyum ke saya gitu kan. Nah istri negur, kernaon lah, ngelayanin pelanggan lah, mau ngapain lagi ya gitu kan. Mana nggak ada, istri saya ngeliat tuh nggak ada. Ini depan gua ya, kayak gitu nih ya, pakai bahasa umum lokat saya, ini depan gua gitu. Nggak ada, kalau mau lapar mau ngomong aja gitu, kata istri saya gitu kan. Ya udahlah, kalau nggak percaya mah ya udah selalu gitu kan. Ya udah tuh, istri saya langsung masuk ke dalam gitu. Ya saya ngobrol aja sama cewek ini kan. Ya saya kan nanya rumahnya dia di mana gitu kan, di desa sebelah Kang gitu. Oh ya udah, dia pulang sambil bawa makanan yang udah dipesan sama dia. Ya udah saya masuk ke dalam, saya untuk sholat maghrib bla bla bla. Saya yang biasa saya jam 8 tidur gitu di sofa, tiduran sambil nonton TV, ini enggak gitu. Nah teman saya ngajak untuk mancing lagi nih ceritanya Kak, untuk mancing lagi. Ya saya nggak mau gitu, udahlah, udah kemarin aja udah cukup saya gitu kan, udah Kang aja gitu kan. Tapi saya nggak mau, kalau kata teman saya kan, saya nggak mau tempat gitu, saya mau mancing di Galatama aja katanya. Ya udah silakan, saya nggak mau gitu kan. Ya udah saya masuk, nonton TV, ketiduran dah Kak gitu. Nah saya tidur ayam tuh, ini kok paha saya ada yang kayak gini, ada yang ngelus kayak grepe-grepe paha saya gitu, sampai ke sini gitu kan. Ya kayak gitu, saya langsung mendusin, bangun kan, slep gitu. Apaan ya, nggak ada orang, takutnya kan istri saya kan bangunin saya dengan pengen ya tau lah gitu, minta gitu kan gitu. Ya udah tuh saya pindah kamar, saya tidur kamar. Setelah saya tidur kamar, nah istri saya teriak-teriak Kak. Kurang lebih saya tiduran tuh jam 10 lah, jam 11 istri saya teriak-teriak, gitu kayak nih, dicekek kayak gini Kak, tangannya dia begini gitu, sambil dia hampura, maaf, istri saya sama ngomong gitu kan, minta tolong gitu. Nah anak saya bangun gitu. Anak saya bangunin saya, ya itu mama kenapa gitu. Saya bangun mendusin, mah, woi, saya ketepak-tepak kan. Tetap dia kayak dengan ngigonya seperti itu kan, begini-gini, teriak-teriak gitu, teriak-teriak nggak jelas. Nah saya lari dah ke depan untuk membangunin keluarga saya gitu, keluarga dari istri gitu kan. Nah udah tuh rame tuh, bangun, ditepak, woi bangun. Nah udah kayak gitu, tepakan terakhir baru sadar istri, astagfirullahaladzim, sambil menghela napas panjang kan gitu, Nah baru dia cerita, iya tadi saya kayak dicekek sosok wanita gitu katanya, sosok wanita.
mimpi lu aja kali itu mah gitu. Ya udah lu ke itu wudu gitu, wudu sholat malam gitu. Ya udah itu dibangun, dia wudu. Nah pas lagi wudu, habis wudu udah kelar, di pojok itu ada sosok cewek setengah sisik, bersisik Kak, sampai sini ngeliat istri saya sambil melotot gitu. Ya udah istri saya langsung lari tuh ke kamar untuk sholat, saking takutnya gitu kan, lari buru-buru udah tuh pakai mukena gitu. Saya lagi nonton TV, saya tegur, udah selesai dia sholat, lu kenapa mah gitu kan, tiba-tiba lari begitu sambil ngap-ngapan dia kan, sambil gitu tarik napas gitu. Ya tadi ada sosok, habis sambil wudhu ada sosok di situ ya, cewek tinggi, rambut segini, cuman dia pakai kekemben warna hijau, sebelah sini bersisik, dari muka sampai kaki itu sisik katanya. Ah itu mah halusinasi kamu aja, itu mah kecapean gitu, udah kamu tidur. Ya udah tuh tidur, bangun jam 5 pagi sholat subuh biasa. Nah saya mah biasa jam 5 pagi habis sholat subuh langsung ke kandang untuk bersihin kandang. Nah itu kejadian lagi, walaupun itu ikan udah kita angkut, itu ada aja peternakan kita yang mati. Ayam dengan posisi yang sama, muka biru gitu kan, lele pada ngambang gitu kan. Ya udahlah, kita ngambil pusing, kita ambil, kita buang lah gitu, lele sama ayam yang udah mati ya. Ya udah kita balik lagi ke rumah, makin rame lagi gitu, keteteran lah kita namanya untuk ngebantu istri, sampai kita panggil keluarga nih, saudara-saudara untuk ngebantu istri. Sekitar 5 orang kita panggil gitu kan, karena keteteran. Ya udahlah, lu kerja di gua aja, ngasih makanan ke ini pelanggan gitu kan. Ya udah, kita saking girang gitu, wah ada keberuntungan juga nih dari ikan nih gitu kan. Kita pesen lah, kita ke pasar untuk beli akuarium gitu. Kita beli akuarium, kita taruh ikannya di akuarium, kita taruh deket warung nih ceritanya, ya biar pelanggan pada ngeliat nih ikan, karena beda banget gitu sisiknya sama yang biasa gitu kan. Nah malamnya saya tidur biasalah, saya tidur di sofa gitu kan. Nah kok masih ada yang grepe-grepe paha saya gitu, sampai sini. Ya udah kita di situ mimpi saya sedang berhubungan badan sama cewek cakep. Nah yang saya mimpin itu cewek yang udah pernah datang ke warung makan saya gitu. Saking enaknya ya istri saya kebangun gitu. Istri saya kebangun, tegur saya, bangunin saya, ya gitu. Bangun gitu. Lu mimpi apaan kamu katanya? Wah nggak mimpi apa-apa kok, saya gituin kan. Iya kamu kayak mendesah begitu, mendesah keenakan itu kan. Di situ saya debat besar-besaran sama istri kan. Sangkain istri saya selingkuh gitu kan. Kamu selingkuh ya gini gitu. Enggak, beneran gitu. Sumpah saya enggak selingkuh. Saya gitu kan. Oh udah tuh, marah istri saya sampai pagi tuh. Singkat cerita, udah jalan 2 bulan dah, saking ramainya kita buka cabang gitu di perkotaan, yang lumayan gede dah gitu. Saya buka cabang situ, saya cari dari keluarga untuk jaga stand situ gitu kan. Saya cari keluarga gitu. Ya udah nih, ada salah satu keluarga yang baru lulus sekolah, dan saya taruh situ. Lu daripada belum kerja, lu ngolah ini aja tempat warung makan Mamang gitu di daerah situ. Oh ya udah Mang, boleh Mang, buat batu loncatan aja gitu kan. Ya udah dipergi dah tuh. Udah kayak gitu, di situ juga rame juga Kak gitu. Alhamdulillah rame gitu kan. Nah setelah itu saya balik dari cabang itu ke warung saya kan. Saya balik, ya biasalah saya tongkrong aja kan, karena udah manggil karyawan gitu kan, udah enak lah gitu. Nah ketemulah sama aki-aki ini Kak.
datang gitu, masih hal yang sama, ngelihat dari kejauhan nih, ngeliat dari kejauhan, biarin lah, saya nggak ngambil gubris, saya nggak pikir panjang, udah biarin aja dah gitu kan. Ya saya lagi nongkrong di depan warung, nah ini cewek nih lewat nih, tapi pakaiannya masih itu juga kak, pakai baju hijau juga, pakai celana jeans gitu, lewat gitu. Dia senyum ke saya, gitu, oh iya neng gitu. Ya udah sambil lewat gitu kan, istri saya dari dalam keluar, ngomong sama siapa? Tadi yang biasa beli di kita ini nasi lewat gitu. Mana nggak ada? Ya iya lo orang udah kesonoin gitu kan. Ya udah tuh, saya bawa motor gitu kan, untuk ngejar itu cewek gitu kan, pengen tahu rumahnya di mana gitu. Nah nggak jauh nih dia nih. Ya udah saya anterin pulang lah gitu kan, saya anterin pulang. Nah kok arahnya ini ke arah kandang saya gitu kan, ke arah ke tempat kandang saya gitu, cuman rada jauh gitu, rada jauh. Saya taruh motor kandang saya, di mana neng rumahnya neng? Mau tahu rumah saya gitu. Iya mau gitu. Ya udah tuh kita telusurin tuh jalan gitu kan. Nah nggak taunya nggak jauh dari tempat kita mancing rumahnya itu, masih rumahnya ini kayak panggung gitu, rumah panggung kak gitu, cuma sederhana banget lah. Nah udah kita main situ, kita kasih kopi, kasih rokok gitu. Ya udah neng, pulang dulu ya, udah sore gitu kan. Ya udah kita pulang. Istri curiga, yang biasanya nggak pernah pulang terlalu malam gitu kan, jam 7 udah di rumah gitu, kok ini kok jam 8 kok masih ngayap gitu. Padahal kan saya ngomong sama ini cewek masih sore gitu. Ya udah nyampe di rumah, dari mana aja dari jam 5 baru pulang gitu kan. Jam 5 apaan sih gitu kan, orang baru keluar gitu lah. Tuh dari warung tuh jam 5 berangkat gitu kan kata istri saya. Saya itu berdebat aja tuh, kagak mah jam 5 apaan gitu. Ya udah terserah lu dah saya gitu, saking saya marahnya kan. Ya udah tidur. Malamnya jam 10 saya keluar, istri saya udah curiga gitu, ini suami gua ngapain jam 10 malam keluar gitu kan. Ya udah diikutin tuh pakai motor. Saya motor ada 2 nih, yang satu saya motor Beat, yang satu lagi motor biasa gitu kan. Diikutin sama dia, ini mau kemana nih? Ya udah tuh kita janjian sama cewek deket kandang ayam. Kandang ayamnya saya ini emang ada buat tempat tidur karyawan saya gitu kan. Ya udah saya datang gitu, saya begituan di kandang ayam itu kan. Nah istri saya ngeliat langsung teriak astagfirullahaladzim gitu, lihat gitu kan. Ya saya bangun dong, kepergok begitu kan. Saya bangun langsung buka pintu kandang ayam saya gitu. Wah ada bini gua gitu. Ya udah tuh kita pulang gitu kan, ngejar istri kan. Dan di sampai rumah kita debat, ngapain gitu, orang tiduran doang di kandang gitu, jangan bohong gitu. Mama ngeliat lagi begituan sama setan yang pernah mama cerita ke, pakai kekamben hijau katanya, muka hancur dan bersisik. Lu jangan ada lu gitu kan, ikut pesugihan ya. Sumpah kagak, gua nggak kenal sama hal kayak gitu. Jangan bohong lu. Wah saya debat ya di situ kan. Istri saya pulang dah tuh ke rumah orang tuanya gitu kan ceritanya. Nah istri saya tetap datang ke warung nih kak, cuman beda aja gitu, beda. Kita nggak pernah ngobrol yang biasa ngobrol, ini jadi saling diem-dieman dah gitu kan. Ya udah kita tetap ngelayanin gitu. Setelah selesai dagang ini kan istri saya balik ke rumah orang tuanya nih kan gitu. Ya udah berhubung saya sendiri gitu kan, ya saya main dah ke rumah nih perempuan, saya jemput gitu kan untuk main di kandang ayam saya gitu. Ya udah saya situ berhubungan lagi seperti biasa gitu. Ya hubungan badan lah biasa gitu. Nah besok paginya rame lagi kak gitu, rame lagi sampai saya jenuh kan kayak gitu. Saya tolak dah tuh untuk nggak berhubungan gitu. Saya tolak. Yang biasa saya rame itu warung saya sepi, langsung
brek, sepi banget gitu, nggak ada sama sekali yang datang gitu kan. Nah tetangga lah datang gitu, negor, "Kang, warung tutupnya?" "Tutup apa? Di luar nggak di rumah gitu." "Orang buka itu tutup Kang," kata gitu. "Ah, yang bener gitu." Nah saya iniin ke, "Ayo lah kalau nggak percaya," gitu. Saya bonceng kan tetangga saya, "Itu buka mana?" Mungkin dialingin apa gimana, saya nggak tahu kan ya. Ya udah. Nah di WA ada nih sama saudara saya di daerah kota ini kan, "Ah, toko kebakaran." Gitu. "Lah lu gimana sih bisa kebakar ya?" "Nggak tahu," gitu. "Emang awalnya itu gas tuh bunyi mulu gitu, kita pasang gitu, gas tuh bunyi mulu. Ya udah saya paksa gini, pas nyalain gasnya tak, pung, langsung bunyi," katanya. "Terus gimana itu teman kamu?" gitu kan. "Alhamdulillah," katanya, "nggak kenapa-napa, cuman luka bakar sedikit," gitu kata dia gitu kan. Ya udah saya bawa ke rumah sakit untuk biar nggak terlalu parah ya gitu kan, saya tanggung jawab lah gitu. Ya udah habis itu anjlok tuh usaha saya di sana karena kebakaran gitu kan. Ya udah saya di rumah aja untuk usaha di rumah kan. Setiap saya begituan sama nih cewek itu ada aja Kak yang berdatangan pas kita udah saya nggak mau lagi saya. Udah tuh sedikit-sedikit dari kandang ayam saya juga habis, terus lele juga saya mati mulu. Nah singkat cerita, datanglah nih sosok kakek-kakek yang biasa di seberang jalan, dia langsung maju ke arah warung makan saya. Negornya, "Jang, eta ikan buru-buru ditaruh di tempat itu," gitu kan. Ngomong begitu. "Emang kenapa kek?" "Udah, pokoknya dengerin omongan saya," gitu kan. "Kalau nggak mau ada apa-apa sama keluarga sampean gitu, sama keluarga situlah gitu dalam bahasa Sundanya gitu." Ya udah gitu, saya nggak ngambil pusing kan. Udah tuh dia langsung jalan, saya langsung ke rumah temen saya untuk nyari tahu gitu kan, kenapa nih kok saya sama keluarga saya tuh malah jadi renggang sama istri saya gitu. "Mungkin dari itu Kang," kata teman saya kan, "dari ikan yang Akang pancing gitu." Ya udah dari situ saya minta arahan lah untuk mencari orang pintar sekitar sini gitu. "Kang Beben tahu nggak?" gitu kan. "Tahu saya, ada sepuh sini, orangnya tua," gitu kan. "Ya udah Kang, tolong Kang gitu, anterin saya," gitu kan. Janterin dah tuh sama Mang Beben ini ke tempat situ kan ya. Kan saya punya teman 3 tadinya kan. Udin yang berdua ini ikut saya mancing gitu. Nah Mang Beben di rumah gitu. Saya minta tolong sama Mang Beben karena Mang Udin sama Mang Den ini nggak tahu gitu. Ya udah saya minta tolong Mang Beben untuk minta cari orang pintar di daerah situ. Adalah saya ke rumahnya, namanya Mang Adang gitu kan. Nah saya datang, saya minta tolong, "Mang, dia udah tahu apa yang saya pengen apa yang saya pengen ngomongin gitu kan. Ya udah nanti Mamang ke rumah," gitu. Nah maksudnya apa nih? Saya bingung kan, tiba-tiba ngomong pengen ke rumah gitu kan. Saya baru ngomong Mang doang gitu kan. Ya udah tuh Mang Adang datang dah tuh ke rumah, ngelihat situasi rumah saya kayak gimana. Langsung geleng-geleng Mang Adang gini gitu. Jang ngapain miara ikan kayak gitu sih? "Gimana Mang? Saya udah udah mentok banget gitu. Istri saya juga pulang ke rumah orang tuanya gitu, keadaan begitu. Terus anak saya juga keadaannya sekarang lagi sakit gitu kan. Ya udah, saya kasih syarat gitu. Cuman kamu yang harus sendiri yang cari, nggak boleh orang lain gitu." "Gimana Kang? Gimana Mang?" "Kamu cari
bunga, terus menyan madu. Cuman bukan yang ini ya kata dia, yang masih utuh gitu ya kata dia. Ya udah, saya cari tuh bunga sama kantil kata dia. Saya cari sama kendi juga, sama inian apa tuh, kendi, bunga, sama kain putih. Itu untuk persyaratan itu. Saya ke pasar, saya cari, ketemu, dapat. Baru dah saya kasih ke Mang Adang. Bang, ini gitu. Dibaca, diritualin sama dia. Udah kelar, nih kamu bawa, berikut ikan gitu. Terus diapain? Ikannya ya kamu lepas lah, masa diapain kata dia gitu. Dilepas. Cuman ini kamu tebarin ya ke seluruhnya, ke seluruh tempat itu di danau itu. Siap. Ya kan saya pengen pulang, tatanya saya langsung ditepak dulu nih. Tak dulu, mau kemana kamu? Saya mau jelasin dulu katanya dia. Nah setelah itu dijelasin ini sama si Amang ini. Kamu mau tahu nggak siapa yang bikin usaha kamu laris gitu? Kamu udah pernah melihat sosok ini kok? Saya nggak pernah, Mang. Saya nggak pernah melihat sosok yang kayak begini-begini. Saya juga nggak terlalu percaya lah gitu kan. Ini sosoknya wanita yang sering berhubungan sama kamu. Nah, sosok wanita ini sebenarnya nih ikan ini, kata Amang ini kan. Wah, pantesan Mang. Setiap saya begituan di kandang ayam, usaha saya tuh laris. Sampai saya buka cabang, Mang. Saya ngebuka omongan sama si Amang ini. Nah iya, itu yang bikin ngebantu kamu untuk laris. Cuman ada satu syarat ya, berhubungan badan itu sama nih ikan itu. Iya, soalnya lagi pas saya kepergok sama istri saya ngomong, saya lagi berhubungan badan cuman bukan sama cewek. Dia sosoknya pakai kemben hijau setengah bersisik. Ya itu jelmaannya. Aslinya wujudnya itu kata Mang Adang ini. Ya udah, sampai itu habis dah tuh saya. Nggak ada sama sekali untuk kemajuan atau gimana. Ludes. Udah saya pulang, saya untuk jemput istri saya minta maaf di situ Kak. Ya udah, saya balik lagi ke Jakarta, ya keadaan saya begini udah habis. Saya di situ di Jakarta sempat dimimpin juga Kak gitu. Cuman saya udah nggak mau sama hal-hal seperti itu. Saya udah angkat tangan, saya udah kapok, saya ikhtiar, saya ke masjid, saya minta saran sama ustadz tersebut gitu kan. Udah, saya sekarang ikuti alur aja, bahwasanya semakin kita dikasih kekayaan itu semakin digelapin mata gitu. Ya udah, sekarang saya dapat rezeki sekian, ya sekarang bersyukur aja udah, alhamdulillah gitu. Yang penting bisa untuk makan anak, istri, udah itu aja sih Kak. Ya dari itu aja sih Kak, cerita yang saya sampaikan di sini gitu. Jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Aceng nih saat dulu yang dimana ngelakuin sebuah ritual pesugihan yang niatnya nggak ngelakuin pesugihan gitu. Ya kan, niatnya mancing, tapi tempat pancingannya itu tempat yang memang terlarang gitu ya. Jadi nggak jatuhnya kayak nggak boleh orang mancing di situ gitu ya. Sampai kira jamah. Nah, dapat ikan gabus. Oke, ikan gabus tuh kayak ikan lele lah kayak gitu ya. Oke, ikan gabusnya gede berarti itu? Gede. Oh, segini. Oh tuh gede lah segitu mah. Dan taruh di akuarium buat jadi kayak pajangan tuh. Pajangan ya kan? Awalnya begitu. Kalau ya buat memikat lah biar. Iya, narik lah gitu kan. Biasanya tempat makan kan ada ikan lohan, ikan arwana kan gitu ya kalau di warung. Iya, karena berhubung warnanya itu beda dari yang lain gitu, makanya saya taruh kan situ. Warnanya itu kan agak ke hitam-hitaman. Gitu ya. Itu warnanya? Ini di siripnya ada keping-pingan putih di siripnya itu. Oh, di bawah, bagian bawah. Oke, digetok-getoknya mati tuh. Dan karena warnanya bagus, akhirnya Bang Aceng ini taruh di akuarium. Iya. Oh, buat pajangan warungnya gitu. Oke, terus kemudian kan pas ada yang beli, terus kemudian mimpi nih. Ternyata yang dimimpin itu orang yang beli. Iya.
Kan gitu ya. Yang si cewek itu. Cewek itu. Dan ternyata kepecah nih sama si siapa Mang Adang bahwasanya Bang Aceng nanya nih ke Bang Adang, atau Bang Adang ngasih tahu ke Bang Aceng bahwasanya yang abang berhubungan badan itu jelmaan dari siluman ikan itu. Iya. Oke, nah sebelum akhirnya ngelakuin hubungan badan jatuhnya kan kayak pesugihan hubungan badan gitu ya, gitu kan. Karena kan ketika nggak ngelakuin ritual itu, kita bilang ritual lah, atau memuaskan si siluman itu, omsetnya turun. Sampai kayak seakan-akan ditutupin, padahal kan buka gitu. Oke, nah sebelum ngelakuin bahasanya itu ritual, berhubungan badan sama si siluman ular ini, omsetnya berapa per hari itu? Biasanya rata-rata lah. Rata-rata yang namanya kita tinggal di desa ya Kak, 2 juta, sejuta mah udah alhamdulillah gitu. Nah, Oke, pas berhubungan badan sama si siluman ular itu, ular ikan, omsetnya berapa? di atas segitu Kak, 5 juta dan 10 juta dapat. Sampai akhirnya buka cabang juga kan? Iya. Wow, oke. Dan ternyata nih agak lucu, tapi kalau Bang Aceng ngelakuin itu serem. Berhubungan badan di kandang ayam. Kandang ayam yang di atas itu kan? Iya. Kan baunya kan lele, atas kan ayam boiler, ayam potong dan lain. Di situ. Kan kandang ayam itu disekat Kak untuk kamar karyawan. Oh, di situ. Di Bau-bau kamar ayam karyawan. dong. Enggak, emang udah kita kasih vitamin biar nggak bau tainya ini biar nggak kendus gitu. Nah, sehari berapa kali hubungan badan sama si siluman ikan itu? Wah, setiap hari Jumat. Berarti hampir tiap minggu tuh sekali. Sekali. Iya. Oke, dia pernah berubah wujud gak? Enggak, kalau di depan saya enggak. Berubah wujud serem enggak. Misalkan nih di hari Jumat pertama dia sosoknya kayak gitu. Di minggu kedua dia agak ada sisiknya. Enggak. Berarti dari pertama ketemu pas beli makanan iya, itu. yang itu. Emang itu. Pendek yang 150, ini tingginya dah 150 meter. Segini dah. Panjang banget 150 meter berapa? Senti. Iya, senti dah. Meter. Gala-gala itu. Oke. Itulah. Berarti jatuhnya nih abang kejeblos lah ya. Jeblos bisa. Ya kan? Apa namanya? Oke. Cabangnya ada berapa tuh? Baru satu. Nah, dari hasil berhubungan badan sama si jin ini, kita bilang jin ya, ngasilin apa aja duitnya? Buat beli apa? Ya nggak, sama sekali nggak ngasilin apa-apa. Kayak duit setan dimakan jin aja. Oh, Itu jadi habis di situ. nggak tahu habisnya Nggak kemana tahu. ya? Oke. Iya kayak gimana ya, tapi iya kayak duit setan, duit datang nih, tapi nggak tahu kemana. Oke, nah pernah nggak pas ada yang beli terus rasanya nggak enak tiba-tiba? Enggak. Rasanya tetap sama. Rasanya sama. Pernah ada yang bilang kalau dibawa pulang basi gitu. Ini enggak. Sama aja. Sama aja. Biasanya kan kadang kayak gitu ya. Iya. Kita katanya enak, kita bungkus deh, terus bawa balik rasanya nggak enak. Terus ada lagi kalau di rumah enak, pas makan itu nggak enak. Paling kalau yang makan di tempat ya kayak tukang-tukang gitu kan, kita emang dekat sama PT gitu kan, bukanya itu. Oke, omsetnya lumayan, bisa 2 kali lipat dong berarti. Oke, totalnya berapa bulan tuh hubungan badan terus tuh sampai omsetnya naik dan buka cabang, atau berapa tahun? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan bisa buka cabang. 6 bulan. Wow. Kita jalan setahun Kak. Setahun udah bangkrut. 6 bulan maju, 6 bulan bangkrut. ya. Berarti ngaruhnya tuh ke kandang ayam juga, ke kolam lele juga, mati juga, sampai kira ke warung makanan juga. Karena kita Tapi enak rasanya pas berhubungan badan. Ya lebih ajib. Lebih ajib daripada istri. Iya. Oh, makanya ketagihan. Karena muda. Oh, karena muda. Iya. Oh, oke. Ya mungkin sekitaran umur 23-25 dah. Itu ceweknya. Oh, jadi abang tertarik tuh. Berarti pas setelah abang berhubungan badan, terus kemudian omset naik, abang kayak punya ini gak? Pikiran, wah, kayak jangan-jangan omset naik gara-gara dia nih. Iya, itu kan dari awal saya berpikirannya
ini ikan pembawa rezeki awalnya gitu kan. Nggak kita mikir kemana-mana, mikiran itu aja. Wah ini ikan bagus nih, bikin gua naik terus gitu. Apa yang naik? Ininya usahanya, duitnya gitu kan. Kirain yang naik apanya gitu. Oke. Nah terus kemudian tuh Mang Adang. Berarti Mang Adang juga belum pernah mancing di situ. Orang situ. Asli orang belum situ. pernah mancing di situ. Belum. Oh, karena orang situ udah tahu karena itu tempat dilarang gitu. Oke, berarti orang situ sepuh aja. Itulah. Nggak berani. Buat mancing ikan di sono. Oh, berarti ikannya banyak tuh jatuhnya. Banyak, gede-gede. Pas mancing itu selain dapat ikan gabus itu ikan apa lagi? Ikan ini banyak kan ikan nila, mujair gitu. Dan dapetnya banyak tuh. Kalau saya mah ikan nila sama gabus doang yang dapatnya. Oke. Sampai akhirnya di titik terendah bahasanya gitu ya. Di titik terendahnya Bang Aceng karena yang tadi warung makan kebakaran. Usaha tiba-tiba bangkrut kan yang ayam lele. Barulah sadar lah tuh. Ya yang paling titik terendah ya ditinggal istri. Sampai keluarga tuh mencah-mencah kita gitu. Sampai ke situ. Gitu. Lu sesat, ngikutin pesugihan, lu sesat gitu. Wah, nih kalau teman-teman semua simak mah banyak banget dong berarti pelajaran ini. Iya kan, yang pertama jangan bersekutu sama jin, gitu kan ya. Terus kemudian jangan gampang tergoda, gitu kan. Terus jangan sampai ada jarak sama istri, sama keluarga, kan gitu ya. Karena kepuasan pribadi, kita jauh sama keluarga, gitu kan. Emang penyesalannya nanti, mungkin nggak tahu berapa tahun lagi, nggak langsung hari itu juga, gitu. Oke, berarti pisah sama istri, cerai. Gara-gara udah sempat kita bawa ke Jakarta, dia mungkin udah nggak tahan, dia pulang tanpa sepengetahuan saya. Kasian banget ya, kasian sama istrinya, kasian juga sama. Cuman anak ikut saya. Anaknya ikut Bang Aceng? Oke nih, seharusnya banyak banget sih pelajaran yang teman-teman bisa ambil kalau simak dari awal sampai akhir. Yang tadi gue bilang tuh, jangan sampai kita bersekutu sama jin dah. Udah itu aja deh. Kalau mau usaha ya udah ya normal-normal aja Bang Aceng ya. Gitu kan. Terus kemudian apa lagi? Ada yang mau tambahin lagi gak Bang Aceng? Pesannya nih Bang Aceng. Yang penting mah kita nerima rezeki kita walaupun segitu aja udah. Misalnya rezeki kita dapat segitu udah bersyukur udah gitu. Bersyukur karena rezeki itu nggak harus uang duitnya, bentuknya. Kita kasih sehat juga rezeki, gitu ya. Karena kita semakin dikasih terus duit, kita semakin gelap mata. Gelap sama keluarga. Iya, oke. Misalkan nih si siluman ikannya datang lagi nih ke Bang Aceng nih, mau lagi gak? Enggak. Atau gini deh, pengen mancing di situ lagi nggak? Siapa tahu dapat lagi ikan gabus yang ada strip itunya tuh. Enggak, udah cukup. Oke, berarti pertama dan terakhir yang 2016 itu? Iya. Abis itu 10 tahun lamanya ini Bang Aceng nggak pernah ke sana lagi? Enggak. Udah saya tinggal di Jakarta. Siapa tahu gitu ada pikiran kayaknya harus usaha lagi nih. Terus kalau namanya bisikan setan mah ya kan kadang kita lagi banyak masalah kan dia ada tuh. Gue mancing lagi aja deh. Enggak. Kalau orang tua sih masih di sana. Masih di sana. Oke. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya kisah daripada Bang Aceng di tahun 2016 berarti sampai 2017 bangkrut. Kemudian baru sekarang 9 sampai 10 tahun lamanya baru berani untuk nyeritain ini semua. Karena ini banyak banget hikmahnya untuk teman-teman yang nontonnya itu Bang ya. Oke, Awis kita doakan nih. Semoga Bang Aceng ini sehat selalu Bang Aceng. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya Bang Aceng. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Aceng ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Aceng terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan Bang Aceng. Siap. Oke, bungkus.